Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi bab 13 yaitu sistem penerimaan kas. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota dari kelompok 5 sendiri. Yang pertama terdapat Nurlailia dengan NPM akhir 004. Lalu terdapat saya sendiri Bratani Amidharma dengan NPM akhir 039. Lalu terdapat Marisa Juliana dengan NPM akhir 176. Lalu terdapat Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu terdapat Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340. Lalu yang terakhir terdapat Reva Alidia Priyanti dengan NPM akhir 348. Sistem akuntansi penerimaan kas. Nah, penerimaan kas berasal dari dua sumber. Yang pertama dari penerimaan kas dari penjualan tunai, lalu yang kedua dari penerimaan kas dari penagihan piutang. Lalu, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu sendiri yaitu penjualan tunai yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Lalu, setelah diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Nah, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini mengharuskan yang pertama, penerimaan kas dari penjualan tunai itu harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Lalu yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank kartu kredit untuk kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu terbagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama ada prosedur over the counter sales, lalu yang kedua ada cash on delivery atau COD sales, lalu yang ketiga terdapat credit card sale. Nah, dari pertama dulu yaitu over the counter sales. Jadi dalam over the counter sales ini pembeli datang ke perusahaan, lalu pembeli memilih barang atau produk yang ingin dibeli, lalu melakukan transaksi pembayaran kepada kasir dapat dengan menggunakan uang tunai ataupun cek pribadi atau personal check, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit. Lalu setelah melakukan pembayaran, barang tersebut akan diterima oleh pembeli. Lalu yang kedua terdapat cash on delivery atau COD sales, yaitu artinya sendiri transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos terkait, angkutan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Nah, COD sales ini juga merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan bagi penyerahan barang untuk pembeli dan jaminan penerimaan kas untuk perusahaan penjual. Nah, dalam cash on delivery ini tuh pembeli memesan barang terkait itu melalui kantor pos yang memang sudah terhubungi, lalu kantor pos mengirim pemberitahuan bahwa adanya COD sales yang diinginkan. Setelah itu pembeli membayar barang tersebut saat sudah diterima. Kantor pos penerima mengkonfirmasi kepada kantor pos pengirim bahwa COD sales itu telah dilaksanakan. Lalu yang ketiga terdapat credit card sale. Jadi credit card sale atau kartu kredit ini tuh sebenarnya bukan salah satu bentuk sistem penerimaan kas, tetapi dia salah satu bentuk sistem pembayaran. Jadi kartu kredit ini tuh terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada kartu kredit bank, kartu kredit perusahaan, dan kartu kredit bepergian dan hiburan. Yang pertama yaitu kartu kredit bank. Jadi dalam kartu kredit bank ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memang menciptakan kartu kredit tersebut. Lalu dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Jadi perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai sesegera mungkin dari bank kartu kredit tersebut. Lalu yang kedua terdapat kartu kredit perusahaan. Jadi kartu kredit perusahaan ini tuh hanya kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu. Jadi pelanggan dapat
menggunakan kartu kredit perusahaan jika digunakan dalam penerbit kartu kredit itu tersendiri. Lalu yang ketiga, kartu kredit bepergian dan hiburan. Biasanya dalam kartu kredit bepergian dan hiburan ini digunakan dalam bisnis seperti restoran, hotel, atau motel. Tetapi ada beberapa perusahaan yang dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi pembayaran. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi terkait dari sistem penerimaan kas penjualan tunai. Jadi dalam fungsi terkait ini terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama terdapat fungsi penjualan. Jadi fungsi penjualan ini memiliki tanggung jawab untuk menerima order pembelian, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Lalu yang kedua, fungsi kas. Fungsi kas sendiri bertanggung jawab untuk penerimaan kas dari pembeli. Lalu yang ketiga, terdapat fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang pesanan dan menyerahkan kepada fungsi pengiriman. Lalu yang keempat, terdapat fungsi pengiriman, yaitu bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Lalu yang kelima, yaitu fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta membuat laporan penjualan. Informasi yang terkait dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya, informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir ada otorisasi pejabat yang berwenang. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada 5. Yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal umum. Yang keempat, kartu persediaan. Dan yang terakhir, kartu gudang. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dan yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi penerima menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran. Dan prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengalihan internet terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Organisasi.
fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan yang terakhir, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Bagan alir dokumen sistem kas dari over the counter sale. Nah, apa sih over the counter sale? Nah, over the counter sale itu adalah penjualan langsung di tempat, contohnya itu toko atau loket. Nah, di mana di sini tuh pelanggan datang membayar secara tunai, lalu langsung menerima barang dan bukti pembayaran atau struk atau nota. Nah, over the counter sale ini dicatat dalam dua jurnal, yaitu dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Hal ini tuh dilakukan untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda. Yang kedua yaitu bagan alir dokumen sistem kas dari cash on delivery sale. Nah, di sini tuh COD itu merupakan pembayaran di mana tuh pelanggan tuh membayar barang yang dipesan saat barang yang kita pesan tuh udah sampai. Nah, biasanya tuh kita uh, melakukan sistem COD ini tuh saat membeli barang online atau biasa juga saat kita membeli atau pesan makanan online. Jadi uang kita ini kita berikan ke drivernya atau jasa pengirimnya. Dan yang terakhir itu ada bagan alir dokumen sistem kas dari penjualan melalui kartu kredit. Nah, di sistem ini tuh pembayaran tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui proses otoritas dan penyelesaian transaksi oleh bank penerbit kartu dan perusahaan pembayaran. Jadi berbeda dengan yang pertama dan kedua tadi, itu yang over the counter sale tadi kan langsung kita di tempat, langsung di tempat kita akan memberikan uangnya tunai. Nah, kalau di COD tadi kan kita memberikan uangnya saat barang kita sampai. Nah, di sini pembayaran kita itu kita hanya perlu memberikan kartu untuk dicatat transaksinya. Tapi yang melakukan pembayaran itu bank penerbit kartunya atau perusahaan pembayaran. Jadi berbeda dengan yang dua sistem tadi. Sistem penerimaan kas dari piutang. Jadi, sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur itu biasanya dari pelunasan piutang dari debitur. Karena sebagian produk perusahaan mereka itu dijual melalui penjualan secara kredit. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Lalu penerimaan kas dari piutang itu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama melalui penagih perusahaan, yang kedua melalui pos, dan yang ketiga melalui lockbox collection plan. Lalu ada cancel check. Nah, cancel check adalah cek yang dibatalkan oleh pemilik rekening sehingga tidak berlaku lagi. Nah, setelah dibatalkan, cek tersebut tidak dapat digunakan untuk menarik dana lebih lanjut dari rekening pemiliknya. Nah, perlakuan terhadap cancel check itu mempunyai dampak besar terhadap arus perpindahan kas dalam masyarakat. Nah, untuk mengetahui dampak perlakuan cancel check terhadap lalu lintas kas, nah berikut ada diuraikan perlakuan cancel check dalam sistem perbankan di Amerika Serikat dan di Indonesia. Cancel check di Amerika Serikat dan cancel check di Indonesia. Yang pertama, cancel check di Amerika Serikat.
Jadi, sistem perbankan di Amerika Serikat, cancel check-nya itu dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Sedangkan cancel check di Indonesia itu tidak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek karena sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check. Pihak yang menerima pembayaran berkewajiban untuk membuat bukti dokumentasi yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar. Selanjutnya fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi sekretariat. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Yang kedua, fungsi penagihan. Nah, jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan, nah fungsi penagihan itu bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi kas. Fungsi ini itu bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau dari fungsi penagih, serta bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dengan jumlah penuh. Jadi uangnya itu disetorkan ke bank. Lalu yang keempat fungsi akuntansi. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Lalu yang terakhir fungsi pemeriksa intern. Jadi fungsi ini itu bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik serta bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan untuk sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada surat pemberitahuan, di mana dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu pembayaran yang telah dilakukannya. Lalu ada daftar surat pemberitahuan, di mana ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Yang ketiga ada bukti setor bank, yang dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Dan yang terakhir ada kwitansi yang merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Jadi dalam unsur pengendalian internal terdapat 3, yaitu organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, lalu praktik yang sehat. Jadi dalam organisasi terdapat 2 fungsi yang harus terpisah, yaitu ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Jadi hal tersebut dilakukan untuk melakukan endorsement check dan menyetorkan cek serta uang tunai tersebut hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Lalu yang kedua, terdapat fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi itu tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, maka akan menimbulkan kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan dapat menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Lalu yang kedua terdapat sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi yang pertama, debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau pemindah bukuan.
Jadi untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan, perusahaan itu mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro biliet untuk pemindah bukuan. Dengan cek atas nama dan giro biliet, pembayaran yang dilakukan oleh debitur itu akan terjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. Lalu yang kedua, terdapat fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang dibuat fungsi akuntansi. Jadi kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Nah, fungsi penagihan itu hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, fungsi penagihan itu tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, terdapat pengkreditan akun pembantu piutang harus didasarkan surat pemberitahuan berasal dari debitur. Piutang adalah aset perusahaan, jadi pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi itu harus didasarkan atas dokumen yang sahih atau yang valid. Nah, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat dari pemberitahuan berasal dari debitur itu sendiri bersamaan dengan cek. Lalu yang ketiga, terdapat praktik yang sehat. Jadi yang pertama, hasil penghitungan kas direkam oleh dalam berita acara penghitungan kas dan disetor ke bank. Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang di tangan bagian kasa pada suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan. Secara periodik itu, fungsi pemeriksa intern melakukan penghitungan kas dan hasil penghitungan tersebut direkam dalam suatu dokumen yang disebut berita acara penghitungan kas. Nah, selesai dihitung, kas tersebut segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Lalu yang kedua, para penagih dan kasir harus diasuransikan. Manusia itu seringkali tergoda oleh situasi-situasi yang memang tergantung kondisinya. Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bagian kasa dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini tuh perlu diasuransikan, sehingga jika karyawan yang diserahi tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan sesuatu kecurangan, asuransi akan menanggung risiko kerugian yang timbul. Lalu yang ketiga, kas dalam perjalanan juga harus diasuransikan. Jadi tidak hanya para penagih dan kasir, kas yang dalam perjalanan pun juga harus diasuransikan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih. Jadi perusahaan dapat menutupi asuransi cash in transit. Untuk melindungi aset kas yang ada di tangan bagian kasa, perusahaan juga dapat menutup asuransi cash in safe. Lalu di sini ada praktik yang sehat, di mana faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Ini adalah termasuk praktik yang sehat. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Ini adalah praktik yang sehat karena meminimalisir terjadinya kecurangan karena langsung di-store. Lalu yang terakhir itu adalah penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Yang dimana di sini sudah saya sediakan bagannya. Dan pertama-tama itu adalah dari bagian piutang menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih ke bagian penagihan. Lalu, bagian penagihan menagih piutang ke debitur, dan bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur tersebut. Lalu, dari bagian debitur itu, bagian penagihan itu menyerahkan surat pemberitahuan dari debitur ke bagian piutang. Lalu, bagian penagihan juga menyerahkan cek atas nama debitur kepada bagian kasa. Dari bagian kasa menyetorkan cek ke bank perusahaan setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh pejabat yang berwenang. Lalu dari bank perusahaan akan melakukan cek clearing ke bank debitur.
sini kita masuk ke sistem penerimaan kas dari piutang itu melalui pos. Yang dimana yang pertama sekali itu adalah bagian penagihan itu mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur, lalu dari debitur ini langsung ke kantor pos. Debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo itu ke kantor pos, lalu bagian kantor pos itu mengirimkan cek dan surat pemberitahuan dari debitur ke bagian sekretariat. Lalu dari bagian sekretariat itu menyerahkan cek kepada bagian kasa, dan bagian sekretariat juga menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Lalu bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Lalu ke bank penjual itu melakukan cek clearing ke bank debitur. Selanjutnya yaitu terdapat sistem penerimaan kas dari piutang melalui sistem lockbox collection plan. Jadi dalam sistem ini itu terdapat bagian-bagian yang harus dijelaskan. Yang pertama terdapat pengiriman faktur penjualan kredit. Jadi pengiriman faktur penjualan kredit ini tuh dimulai ketika bagian penagihan perusahaan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur atau kepada pelanggan. Lalu yang kedua, pembayaran oleh debitur. Jadi pada saat faktur itu sudah jatuh tempo, debitur melakukan pembayaran dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan pembayaran atau remittance advice ke kotak pos atau lockbox itu tadi milik bank kreditur yang berlokasi di kota debitur melalui kantor pos terkait. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan cek oleh bank kreditur. Jadi bank kreditur itu secara rutin melakukan pengambilan cek dan surat pemberitahuan dari kotak pos nasabah atau lockbox. Lalu yang keempat, pengiriman daftar surat pemberitahuan ke perusahaan. Jadi setelah menerima dan memproses cek serta surat pemberitahuan tersebut, bank kreditur mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan dokumen terkait ke bagian sekretariat perusahaan. Lalu yang kelima, posting ke bagian piutang. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan dari bank kepada bagian piutang untuk keperluan posting atau melakukan pencatatan ke dalam kartu piutang, sehingga saldo piutang debitur itu dapat diperbarui. Lalu yang terakhir, proses cek clearing. Bank kreditur melakukan proses clearing atau clearing cek dengan bank debitur untuk memastikan dana tersebut itu sudah benar-benar masuk ke rekening perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok 5. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.